Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, hari ini rencananya saya akan panen kemangi. Kemangi tersebut saya tanam di styrofoam box makanan, ya sahabat. Kalau sahabat mau melihat video saya sebelumnya cara tanam kemangi di styrofoam, ya ini ada ya videonya. Nah itu kemarin sudah perkembangannya sangat bagus, dan hari ini memang rencananya kita mau panen para sahabat. Kenapa saya menggunakan styrofoam box makanan para sahabat? Karena kebanyakan video di beberapa YouTube itu biasanya hanya digunakan untuk sayuran jenis daun saja ya, untuk styrofoam box makanan ini. Karena memang dengan menanam sayuran seperti kangkung, caisim ya itu dan bayam, styrofoam ini masih bisa menahan ya dengan beratnya tanaman tersebut. Nah, untuk yang kemangi memang ini sangat jarang sekali digunakan untuk menanam kemangi di styrofoam box makanan. Nah, makanya saya menanamnya di styrofoam box makanan tersebut. Nah, memang untuk kemangi ya, kalau kita lihat pertumbuhan kemangi itu bisa besar ya sahabat ya, bahkan batangnya bisa 2 kali jempol kita ya, jadi bisa sebesar itu. Nah, namun nanti kalau sahabat menanamnya di styrofoam ya, itu tidak harus menunggu sampai sebesar itu. Jadi cukup dengan ketinggian yang standar saja, biasanya sih 1 jengkal lebih ya. Nah itu sudah bisa kita panen. Ada 2 sistem pemanenan untuk kemangi ini ya sahabat. Yang pertama adalah dipotong, yang kedua dicabut. Nah, kalau yang dijual di pasar ini biasanya dipotong ya sahabat ya, dipotong. Nah, sehingga para petani ini mengharapkan ada pertumbuhan baru sehingga tidak perlu menanam lagi untuk berikutnya. Sedangkan kalau untuk di hidroponik ya, untuk menjaga kualitas dan kesegaran dari tanaman, biasanya pemanenannya adalah dicabut sahabat ya. Jadi diikutsertakan akarnya sehingga nanti pada saat di packing itu bertahan mungkin sampai 2 hari masih segar ya tanaman sayuran tersebut. Nah kalau untuk para sahabat yang memang penggunaannya tidak banyak dan hanya untuk konsumsi sendiri, para sahabat terserah mau menggunakan sistem panen yang mana, mau dipetik ataupun mau dicabut. Nah kalau saya kebetulan juga akan saya petik saja, karena memang saya akan merencanakan bahwa pertumbuhan, saya akan memastikan maksud saya bahwa dengan dipetik dengan sistem hidroponik ya, yang saya tanam di styrofoam ini, apakah juga nanti generasi berikutnya itu bagus grow-nya atau tidak ya. Dan ini sudah saya buktikan untuk di kangkung sahabat ya, kangkung, dan sampai 5 kali panen, sehingga kemarin saya ganti pakcoy dan caisim ya. Nah ini yang untuk di kemangi nanti akan saya coba potong saja, tadi tidak saya cabut. Saya akan cari tahu apakah
pertumbuhan kemangi juga sama seperti kangkung, sehingga tidak perlu saya harus menyemai lagi ya. Sekali lagi, untuk sahabat silakan mau pakai sistem yang mana pada saat pemanenan, mau dipetik atau mau dicabut. Demikian ya para sahabat, mari kita saksikan keseruan saya panen kemangi ini. Karena rencananya hari ini keluarga akan membuat pecel lele, sehingga membutuhkan kemangi sebagai pendamping lalapannya. Oke sahabat, saksikan video saya berikutnya. Para sahabat, ini adalah kemangi yang saya bilang tadi bahwa sekarang saatnya untuk panen ya. Kenapa saya mau panen kemangi ini? Karena ketinggiannya memang sudah pas untuk dipanen. Ya sahabat, selain ketinggiannya memang sudah sesuai untuk dipanen, ini juga karena saya menggunakan medianya, tempat untuk tandon airnya adalah menggunakan styrofoam ya, sehingga kalau terlalu tinggi banget dikhawatirkan nanti ini rubuh dan merusak styrofoam. Jadi dengan ukuran yang segini ya, kira-kira 1 jengkal lebih ya. Nah, ini sudah bisa dipanen ya untuk kemangi ini. Dan perlu sahabat ketahui bahwa kemangi ini nanti panennya akan kita gunting saja sahabat ya, digunting, dan akan kita lihat perkembangannya, pertumbuhannya, apakah dengan cara panen dipotong itu bisa menumbuhkan untuk generasi berikutnya. Karena sudah saya uji untuk kangkung ya sahabat, dan hasilnya bagus, artinya numbuhnya juga bagus, dan perkembangannya, grow-nya juga bagus, sehingga ada beberapa kemudahan, ada keuntungan buat kita, yaitu pertama waktunya ya, karena kita tidak usah menyemal lagi. Yang kedua, kita sudah tidak kehilangan benihnya lagi ya, karena melanjutkan dengan bekas dari panennya ini kita biarkan dan tumbuh gitu ya. Nah, ini nanti akan saya terapkan di kemangi ini. Jadi ini akan saya panen nih kemanginya, lalu saya potong dan saya biarkan. Nanti akan saya update terus perkembangan dari kemangi ini, apakah dengan cara panen dipotong tersebut bisa membuat grow-nya bagus atau tidak. Kalau memang nanti bagus ya, kedepannya kemangi ini akan saya panen dipotong terus ya. Dan tentunya ya, karena kemangi ini batangnya bisa besar ya, bisa besar, bahkan ada yang sejempol saya ya. Nah, ini kemungkinan nanti tidak sampai sebesar itu, karena dilihat dari tempat tandon airnya ini dari styrofoam box makanan ya sahabat, jadi tidak memungkinkan untuk hal tersebut. Tapi kalau untuk dijual ya, sahabat mau menjual kemangi dengan cara sistem tanamnya seperti ini ya, ini ukuran segini sudah bisa dipanen, namun dicabut ya, bukan dipotong sahabat ya, dicabut dan biarkan akarnya, karena nanti bisa membantu dari kesegaran dari kemangi ini supaya tetap segar ya kalau ada akarnya. Jadi mungkin nanti sama pada saat packingnya, yaitu posisi akarnya di dalam plastik ya, dan kemangi yang atasnya di atas. Cara packagingnya seperti itu. Oke, para sahabat, hanya sampai di sini saja untuk kemangi ini panen ya. Saya tidak banyak menanamnya karena sekali lagi ini saya gunakan hanya untuk konsumsi sendiri, dan penggunaan kemangi ini kebetulan juga tidak banyak ya. Paling kalau mau menyambel ya,
baru petik. Kebetulan hari ini mau bikin pecel lele jadi bisa dipanen semuanya. Ini saya hanya menanam sekitar 4 box ini ya. Sahabat bisa lihat ya. Jadi sekali lagi tingginya sudah lebih dari 1 jengkal sahabat ya. Dan ini berlaku juga nanti kalau sahabat mau menanam sayuran yang jenis lain, bisa ya menggunakan styrofoam ini. Jadi bukan hanya kangkung aja, ini saya sudah buktikan untuk kemanginya. Nah, bagaimana cara menanam kemanginya ini menggunakan styrofoam seperti ini ada di video saya sebelumnya ya sahabat ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat dan bisa diterapkan di rumah. Dengan lahan yang sempit kita bisa menanam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.